Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Mariam Ulfa. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di Universitas Negeri Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat, kuat, yes. Iya, alhamdulillah ya. Hari ini anak-anak sehat semuanya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring di hari ini ya. Nah, anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu. Yang pimpin doa hari ini adalah Fadil ya. Fadil, silahkan pimpin doa teman-teman. Siap, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Fadil sudah memimpin doa. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya anak-anak ya. Hiduplah negeri bangsaku, bangunlah untuk Indonesia Raya. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia dengan sangat baik dan dengan hikmat ya. Kita sudah selesai ya menyanyinya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang kelima ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, sebelumnya kita juga sudah belajar. Nah, materi sebelumnya kita belajar apa ya? Tentang makhluk hidup ya? Ya? Makhluk hidup. Ya, kita sudah belajar juga ciri-ciri makhluk hidup, tetapi yang kita pelajari kemarin masih belum lengkap ya. Hari ini kita akan lebih belajar banyak lagi tentang ciri-ciri makhluk hidupnya ya. Nah, anak-anak sebelum mulai belajar, Bu Guru mau absen dulu ya. Yang Bu Guru panggil, nanti jawab hadir.
Kameranya. Ya, Tahrif. Bang, Tahrif. Guru mau absen ya, yang guru panggil jawab hadir ya. Iya. Tahrif. hadir. Terima kasih. Iren. Hadir. Nadir. Hadir. Rizka. Dimas. Hadir, Bu. Ya, hebat. Serin. Semangat. Marsha. Amel. Ya, Amel masih di mute. Oke. Zafira. Hadir, Bu. Terima kasih. Liana. Hadir, Bu. Covid. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Felisa. Hadir, Bu. Dava. Hadir, Bu. Sultan. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Fadil. Hadir, Bu. Iya. Melody. Oke. Ai. Hadir, Bu. Alika. Hadir, Bu. Aisyah. Aisyah masih di mute. Nggak kedengaran suaranya mau Bu Guru. Oke, Aisyah sudah hadir. Salwa. Hadir, Salwa, Bu. videonya belum kelihatan Salwa mukanya. Guru akan mulai pembelajaran hari ini Bu Guru share screen lagi ya. Mungkin. Mana? Nah, anak-anak, alhamdulillah kita hari ini akan belajar ciri-ciri makhluk hidup ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama dapat mengidentifikasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian dapat membuat cerita dari gambar berseri. Selanjutnya menyebutkan arti penting bersyukur. Nah, yang keempat adalah dapat menceritakan pengalaman bersyukur dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya. Nah, anak-anak boleh di mute dulu suaranya biar Bu Guru kedengeran. Ya, Bu. Tahukah kamu kenapa sih batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Kenapa ayo? Batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan. Karena tidak bergerak. Ya, karena batu bisa bergerak nggak? Enggak, ya. Ya, ternyata semua itu merupakan benda mati ya. Batu, angin, air, tanah itu adalah benda mati. Kenapa? Karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Nah, tidak ada ciri-ciri makhluk hidup di benda tersebut ya, anak-anak ya. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, apa yang masihnya? Sekarang ciri-cirinya nih. Ciri-cirinya apa saja? Yo. Bergerak, bernapas, bergerak, ya, sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri yang sama ya. Nih, yang pertama apa? Yang pertama ciri-cirinya? bergerak. Ya. Coba yang kedua. Bernapas. Hebat. Yang ketiga apa? Berkembang biak. Lalu bertumbuh. Hebat. Yang keempat. Membutuhkan makan. Ya, hebat. Selanjutnya? Berkembang biak. Ya, berkembang biak. Selanjutnya adalah peka terhadap rasa. Ada perasa. Jadi ada berapa ciri-ciri makhluk hidup?
Ya, 6. Hebat. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah bergerak. Sekarang Bu Guru Bergerak. minta tolong nih, nanti dibacain ya. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari benda lain. Bergerak jadi menjadi 2 ya anak-anak ya. Ibu katanya baca ini. Nah, bergerak aktif yaitu bergerak terbagi 2. Yang pertama ada bergerak aktif dan yang kedua adalah bergerak pasif. Bergerak aktif yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat ke tempat lainnya ya. Nah, sedangkan bergerak pasif yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya adalah jalan di tempat. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang Bu Guru minta tolong dibacakan contoh cara bergerak yang lainnya. Ayo, siapa nih yang mau baca nih? Melody? Halo Melody. Melody, coba dibaca contoh cara bergerak apa saja. Yang lain suaranya di mute dulu ya, biar suara Melody kedengeran. Dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara terbang udara menggunakan sayap. Iya, hebat. Alhamdulillah. Nah, jadi beda-beda ya cara bergeraknya ya. Nah, manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Nah, kemudian ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan siripnya. Kemudian burung bergerak dengan cara terbang di udara ya. Sayap. Nah, ciri makhluk hidup yang kedua apa nih? Bernapas. Ya, bernapas ya. Pinter. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, tumbuhan mengalami pernafasan yang berbeda di siang hari. Tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida ya. Nah, itu perbedaannya anak-anak. Oke, selanjutnya adalah alat pernafasan pada makhluk hidup. Nah, manusia bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernafas menggunakan insang. Jadi setiap makhluk hidup alat pernapasannya berbeda-beda ya. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata dan kecebong bernafas dengan menggunakan insang, sementara katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu adalah Mengalami pertumbuhan. ya, mengalami pertumbuhan. Oke, hebat. Sekarang Bu Guru minta tolong untuk baca nih. Ayo, Sahrif baca. Mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya apa ya, Sarif ya? Pertumbuhan artinya pertambahannya ukuran tinggi, berkembang biak dan berat. Pada pertumbuhan tidak dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebersihan kebiasaan olahraga. Oleh karena itu menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Iya, hebat ya. Nah, anak-anak, maka dari itu, agar pertumbuhan badan kita bagus, kita harus menjaga pola makan. Kemudian kita juga harus berolahraga ya, biar kita sehat, badan kita kuat, seperti itu ya. Lanjut di
Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya ya. Nah, cara perkembangan makhluk hidup nih berbeda-beda. Ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur. Coba Bu Guru tanya, yang melahirkan ada apa saja tuh? Manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain. Ya, hebat. Nah, selanjutnya yang bertelur ada apa saja yang bertelur? Bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Iya, hebat ya anak-anak. Berarti kita harus bisa membedakan mana yang bertelur, mana yang melahirkan. Seperti itu ya. Nah, lanjut di ciri-ciri yang kelima yaitu makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum yang bergizi, bersih dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar dapat melakukan aktivitas. Nah, lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan kita. Nah, anak-anak, kita harus makan, harus minum agar apa? Agar kita mendapatkan energi, agar kita bisa beraktivitas, kita nggak lemes gitu. Kalau kita tidak makan, kita tidak minum, maka kita akan merasakan lemes gitu ya. Kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Tapi kita makan jangan asal makan. Ada ada adabnya juga, kemudian pola makannya juga harus dijaga ya, makannya yang bergizi, jangan jajan sembarangan. Nah, selanjutnya ciri makhluk hidup yang keenam yaitu adalah peka terhadap rangsang. Ya, anak-anak, nah kepekaan makhluk hidup itu beda-beda ya terhadap rangsangan. Coba dilihat, di situ ada gambar apa tuh? Matahari. Ya, dia lagi kayak silau gitu ya. Dia silau melihat matahari sambil menutup matanya gini sebelah gitu. Nah, kenapa? Ya, karena itu artinya dia peka terhadap rangsang. Pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat kita menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang ya, silau gitu. Tidak bisa melihatnya. Kemudian, gambar yang kedua ada gambar apa itu? Daun putri malu. Ya, hebat. Daun putri malu. Siapa yang pernah lihat daun putri malu? Ya. Nah, pernah nggak dipegang daun putri malunya? Dipegang, pernah nggak? Ya, ketika kita pegang daun putri malunya, pasti ini ya mengatur gitu ya, dia menutup diri gitu. Nah, lihat di pas dipegang pakai tangan dia langsung mengatur kayak begitu. Jadi, nah itu ciri-ciri juga dari tumbuhan yang peka terhadap perangsang. Atau ketika kita dikagetkan sama teman kita, dor kayak gitu, pasti otomatis kita kaget dong. Nah, itu juga salah satu kepekaan terhadap perangsang. Atau mendengar ledakan, petasan, pasti kita kadang suka kaget. Itu salah satu ciri kita peka ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah ciri makhluk hidup sudah selesai. Semangat kerjanya, masih ada waktunya. Udah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hebat, semuanya hebat. Coba kalau sudah Bu Guru mau lihat yang mana yang dikerjain. Wah iya, udah tuh. Hebat ya, semua sudah mengerjakan. Sangat hebat. Oke. Sudah selesai ya? Coba Bu Guru minta tolong Dava untuk membacakan yang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja, Dava? Yang lain suaranya di-mute dulu ya, biar Dava kedengaran. Dava masih di-mute, Dava nyalain dulu. Nah, yang lain di-mute. Iya. Udah boleh. Ciri-ciri makhluk hidup: 1. Bergerak, 2. Bernapas, 3. Berkembang biak, 4. Tumbuh, 5. Makan, 6. Peka terhadap rangsang. Hebat. Nah, tepuk tangan untuk Dava semuanya. Ji,
double D, good job. Dava hebat. Nah, betul kata Dava, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6, seperti yang dibacakan Dava tadi. Oke, sekarang yang membuat cerita bergambar nih. Siapa yang sudah selesai membuat cerita bergambar? Sudah selesai? Saya. Udah selesai juga. Ih, hebat. Nah, Bu Guru minta tolong Nadir untuk membacakan yang cerita bergambar. Ayo Nadir, yang lain di mute ya, biar Nadir kedengeran suaranya. Guntur, Dapa, dan Rai sedang bermain bersama. Mereka bermain pasir. Setelah bermain, mereka makan. Sebelum makan, Benny mencuci tangannya terlebih dahulu. Sedangkan Rai tidak mencuci tangan dan langsung mengambil makanan dan makanannya. Setelah mereka makan bersama dengan lahapnya, Dapa mulai merasakan sakit pada perutnya. Guntur dan Dapa lalu membawa Rai pulang. Dan orang tuanya membawa Rai ke rumah sakit. Rai sakit perut karena tidak menjaga kebersihan tangannya sebelum makan. Iya. Nah, anak-anak, kita bisa lihat ya dari gambar seri tersebut. Ada yang sakit ternyata. Kenapa dia bisa sakit? Karena ternyata dia tidak mencuci tangan ya. Dia tidak mencuci tangan ketika makan. Teman-teman yang lain mencuci tangan. Dia habis main pasir langsung, habis main pasir dia langsung makan. Nah, itu akibatnya. Jadinya dia sakit deh. Kita tidak boleh seperti itu ya. Kita harus menjaga kebersihan tangan, cuci tangan, pakai sabun yang bersih, baru kemudian kita makan. Seperti itu ya, anak-anak. Alhamdulillah, hebat sekali. Tepuk tangan untuk Nadir ya, teman-teman ya. Nadir, terima kasih sudah membacakan ceritanya. Hebat Nadir. Nah, anak-anak, sekarang kita ice breaking dulu yuk. Oke? Ice breaking, siap semuanya? Speakernya boleh dinyalakan. Ice breaking. Nanti ikuti Bu Guru ya. Kalau Bu Guru bilang Marina, seperti ini tangannya. Marina. Kemudian kalau Bu Guru bilang menari, seperti ini. Kalau di atas begini. Kalau menara, begini ya. Bisa semuanya. Oke, konsentrasi semua. Marina menari di atas menara, menara, menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, menara, menara. Marina menari, menari, menari. Marina menari, menari, menari. Di atas Marina, Marina, Marina. Di atas menara, menara, Marina, Marina, Marina. Di atas menari, di atas menari, menari, menari. Di atas menara, menara, menara. Marina menari. Hore, tepuk tangan semuanya. Hebat, alhamdulillah. Ada yang konsentrasi, ada yang tidak konsentrasi. Terima kasih. Semoga bisa lebih semangat lagi belajarnya setelah ini ya. Oke anak-anak, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, apa sih bersyukur kepada Tuhan itu? Nah, bersyukur kepada Tuhan merupakan salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila yang pertama. Salah satu sikap bersyukur kepada Tuhan adalah ngapain? Berdoa ya. Kita diharuskan berdoa pada sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila.
Lah, bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Ayo disebutkan bersama-sama. Sila pertama. 1, 2, 3. Tuhan Yang Maha Esa. Iya, hebat. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ada lambangnya juga. Lambang sila pertama adalah apa? Hebat. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu bintang ya lambangnya. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama dari Pancasila ya. Nah, anak, maka kita harus bersyukur. Penting bersyukur itu dalam kehidupan sehari-hari. Pasti banyak sekali yang terjadi dengan kita ya. Apapun itu kita harus bersyukur ya. Sekarang. Anak-anak, pengalaman bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak kita lakukan. Nah, kenapa? Karena kita adalah salah satu makhluk hidup yang bertumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup itu membutuhkan apa? Membutuhkan makanan dan minuman. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari pasti makhluk hidup itu kita perlu makanan yang untuk bertumbuh ya. Nah, makanan yang untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat ya. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Nah, jadi ketika kita makan, kita harus apa anak-anak? Berdoa. Nah, bersyukur adalah berterima kasih atas karunia yang diberikan Tuhan gitu. Jadi dengan bersyukur atau dengan berdoa kita sudah berterima kasih kepada Tuhan. Nah, kemudian kita makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, kemudian mencuci tangan serta berdoa. Sebelum makan itu merupakan contoh sikap bersyukur. Itu ya. Nah, anak-anak, berarti dalam pengalaman kehidupan sehari-hari banyak sikap bersyukurnya selain berdoa sebelum dan sesudah makan. Coba anak-anak, apa saja? Ya, di sini ada adab sebelum makan. Nah, caranya itu yang pertama itu kita kalau misalnya ada makanan di meja itu harus kita tutup makanannya. Kenapa? Biar makanan itu bersih. Makanan itu terhindar dari lalat atau kuman yang akan menempel di makanan ya. Seperti itu. Di situ di gambarnya yang kedua ngapain? Mencuci tangan. Nah, yang ketiga adalah berdoa. Itu adalah salah satu bentuk bersyukur kita ya. Yang kita kerjakan yaitu yang pertama menuliskan arti penting bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Cukup 10 menit? Siap. Oke, siap. Boleh di-mute suaranya biar temennya nggak keberisikan lagi ngerjain. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Coba Bu Guru lihat kalau sudah. Mana yang sudah? Wah, hebat. Sudah ya? Oke, kalau gitu berarti Bu Guru minta tolong bacain nih tugasnya. Bu Guru minta tolong sama Guntur. Coba Guntur, bacakan yang pertama tuh arti penting bersyukur kepada Tuhan. Apa sih arti penting bersyukur kepada Tuhan, Guntur? Yuk, Bu Guntur baca yang kenceng ya, suaranya Guntur biar temannya kedengeran. Yang lain teman-teman di mute biar Guntur suaranya kedengeran. Bersyukur kepada Tuhan. Dibaca itu. Mencuci tangan dan berdoa. Yang nomor 1 Guntur, yang atas. Gede-gede on. Gini nih. Bersyukur. Terima kasih dengan
semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Pertama, Oh my God. Tuhan Maha Esa. Lambang pertama adalah bintang. Oke, terima kasih Guntur. Tepuk tangan untuk Guntur. Hebat, Guntur. Terima kasih ya, Guntur sudah membacakan arti penting bersyukur. Kata Guntur, bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Tuhan. Nah, bersyukur itu merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Hebat, betul. Oke, sekarang yang kedua nih, cerita pengalaman bersyukur kepada Tuhan. Bu Guru minta tolong Amel untuk membacakan. Amel, siap, Amel? Si Suban mana Suban? Oke. Ini ada gambar cowok dan cewek. Cowok cewek. Oke, Amel. Ya, yang nomor 2, Amel. Pengalaman bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa aja, Amel? Dibacakan. Yang lain, dengarkan ya. Dengarkan Amel ya. 1. Mencuci tangan dan berdoa sebelum makan. Ya. Menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga dan menjaga pola makan. Berdoa sebelum tidur. Hebat. Menghargai kemampuan teman. Mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Tuhan. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Amel. Tepuk tangan untuk Amel. Alhamdulillah, anak-anak, materi hari ini sudah selesai ya, anak-anak ya. Ada yang mau bertanya, anak-anak, untuk materi hari ini? Sudah, Bu. Sudah ya? Alhamdulillah, berarti sudah paham ya. Ya, hari ini kita sudah belajar 2 materi, yaitu tentang apa aja kita hari ini belajar? Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ciri-ciri makhluk hidup dan iya. Oke, alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Nanti untuk materi berikutnya yang di pembelajaran 6 kita akan belajar tentang penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Nah, sudah selesai hari ini. Sekarang Bu Guru mau adakan dulu. Oke, setuju main games? Oke, semangat semuanya main games? Oke, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Siap. Oke, siap. Mantap. Semangat, semangat, semangat. Ya, aku lagi main. Merah. Error. Hebat, ayo semangat. Wah, Zafira sudah berada di garda terdepan. Pada manusia. Mendapatkan gimana majunya, Bu?
Itu maju otomatis kalau kalian sudah jawab. Akan maju sendiri. Sudah, Bu. Iya, hebat yang sudah. Oke. Lanjut yang belum. Juara 1 siapa kelihatan? Zafira. Iya, Zafira. Oke, sudah selesai kita gamesnya anak-anak. Yang belum bisa gabung nggak apa-apa. Besok kita main games lagi ya. Seru ya. Oke, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Nah, karena kita tutup materi hari ini dengan baca doa. Nah, yang membaca doa adalah siapa yang membaca doa? Iren. Ayo Iren. Iren, masih ada Iren? Iya, itu Iren ada. Ayo Iren, baca doa. Pimpin baca doa. Mari teman-teman kita membaca doa sudah belajar. Doa mulai. Nah, ini udah selesai. Nurun baca doa. Ya. Oke. Selesai. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah anak-anak kita sudah selesai materi hari ini pembelajarannya. Kita nanti akan Bu Guru berikan soal evaluasi ya. Bu Guru kirim bentar linknya. Soal evaluasi nanti akan Bu Guru kirim di classroom ya. Soalnya ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi di pelajaran besok ya. Di pembelajaran besok kita Zoom lagi. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, selalu cuci tangan ya. Selalu cuci tangan, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Habis beraktivitas cuci tangan. Terus kalau keluar pakai apa? Pakai masker. Hebat. Kalau keluar pakai masker. Jangan lupa juga. Bukannya lebaran, Bu. Ya, iya, lebaran besok. Libur kita. Nanti hari lebaran ya, Idul Adha ya. Potong sapi. Sama potong kambing. Oke, terima kasih anak-anak. Foto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.